warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami materi komponen-komponen kurikulum pada mata kuliah perkembangan kurikulum yang beranggotakan Warpakmi sebagai pemateri pertama, Ismawatul Nur Hasanah sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri, Aina Marwah, sebagai moderator dan pemateri ketiga. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian komponen-komponen kurikulum. Jadi, secara bahasa, kurikulum awalnya ditemukan di dunia atletik Yunani kuno yang terdiri dari dua kata, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurere yang berarti tempat berlari atau berlomba. Sedangkan kurikulum berarti jarak yang harus dijadikan seorang pelari. Sementara secara istilah, menurut Nazri tahun 2022 menyatakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat pengetahuan yang dapat digunakan untuk memberikan pedoman pendidikan. Kurikulum adalah dokumen yang mencantumkan tujuan, kegiatan dan pembelajaran yang diperlukan siswa, potensi dan pendekatan, penilaian untuk mengukur kemajuan menuju tujuan tersebut, dan pelaksanaan tersebut. Konten yang dibuat meliputi dokumentasi dalam format yang konkret. Jadi, kurikulum dikembangkan dan disebarluaskan oleh pengembang kurikulum sehingga kurikulum akhir menyediakan materi dan kegiatan ekstrakurikuler yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Inilah yang disebut dengan proses pengembang kurikulum. Komponen merupakan suatu bagian fungsional terpadu yang tidak dapat dipisahkan dari suatu sistem kurikulum karena komponen itu sendiri berperan dalam membentuk siswa kurikulum. Sebagai suatu sistem, kurikulum terdiri dari komponen-komponen. Seperti halnya sistem apapun, suatu kurikulum harus memuat komponen-komponen yang lengkap dan fungsional agar dapat dianggap baik. Sebaliknya, kurikulum yang mengandung unsur-unsur tidak lengkap belum bisa dikatakan baik, namun kini dianggap sebagai kurikulum yang tidak lengkap. Jadi, komponen-komponen kurikulum adalah komponen yang memuat prinsip-prinsip atau gagasan yang meliputi dasar belajar mengajar dalam materi kurikuler. Baik, saya di sini akan menjelaskan macam-macam komponen kurikulum. Yang pertama itu ada komponen tujuan. Nah, komponen tujuan ini adalah apa yang ingin dicapai Jadi, komponen tujuan ini adalah apa yang ingin dicapai oleh seluruh sekolah dan mencakup tiga aspek. Yang pertama itu aspek kognitif, kedua afektif, dan ketiga psikomotorik. Komponen tujuan dan tindakan mempunyai hasil yang diinginkan dan berkaitan erat dengan tujuan pendidikan. Berikut ini terkait dengan tujuan pendidikan. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan akhir yang harus dijadikan pedoman oleh seluruh lembaga pendidikan. Artinya, seluruh lembaga pendidikan ini seluruh lembaga pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan harus mampu membentuk masyarakatnya sesuai unsur tersebut. Yang kedua itu ada tujuan institusional. Dengan kedua tujuan ini adalah kualifikasi yang harus dicapai oleh seluruh siswa setelah mengambil semua atau menyelesaikan program tertentu. Yang ketiga itu ada tujuan kurikuler. Dan kurikuler ini merupakan tujuan yang harus dicapai oleh setiap mata pelajaran. Kemudian yang keempat itu ada tujuan belajar atau tujuan instruksional. Tujuan pembelajaran atau disebut dengan tujuan instruksional adalah tujuan yang paling spesifik. Tujuan pembelajaran ini merupakan keterampilan yang diharapkan dimiliki siswa setelah melakukan proses pembelajaran tertentu. Kemudian yang kedua ada komponen isi. Komponen isi adalah bagian-bagian yang berkaitan dengan pengalaman belajar siswa. Isi kurikulum meliputi mata pelajaran yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi. Jenis bidang studi ditentukan berdasarkan tujuan institusi sekolah masing-masing. Oleh karena itu, kriterianya didasarkan pada apakah program studi mendukung tujuan institusi atau tidak. Kemudian yang ketiga ada komponen strategi. Dalam pengembangan kurikulum, komponen ini memegang peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan implementasi kurikulum.
Strategi adalah upaya untuk mentransformasi rencana yang telah disusun menjadi kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun dapat tercapai secara optimal. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari penjelasan materi sebelumnya, yaitu mengenai jenis-jenis komponen kurikulum. Nah, pada poin keempat terdapat organisasi kurikulum. Keberagaman pemikiran yang berdasari perkembangan kurikulum menyebabkan terjadinya variasi dalam desain kurikulum. Menurut peneliti, terdapat hingga 6 jenis organisasi kurikulum. Yang pertama itu ada komponen mandiri atau komponen terisolasi. Kurikulum terdiri dari 6 pengajaran terpisah yang masing-masing diajarkan secara mandiri dan tanpa hubungan dengan mata pelajaran lain. Nah, masing-masing tidak diberikan waktu tertentu. Semua materi diperlakukan sama dengan mempertimbangkan minat, kebutuhan, dan kemampuan siswa atau peserta didik. Yang kedua, ada topik terkait. Korelasi dipandang sebagai upaya untuk meringankan kelemahan yang ditimbulkan oleh pemisahan pelajaran pada poin. Pendekatan ini mengajarkan asas-asas yang saling berkaitan untuk membantu siswa memahami suatu pelajaran tertentu. Nah, yang ketiga itu ada bidang studi atau bidang studi luas. Artinya, organisasi kurikulum berupa kumpulan beberapa mata pelajaran sejenis yang mempunyai ciri-ciri yang sama dan saling berkaitan atau difungsikan dalam suatu ranah pendidikan. Yang keempat itu ada program yang berpusat pada anak, yaitu program kurikulum yang berfokus pada aktivitas peserta didik atau siswa daripada mata pelajaran. Nah, yang kelima itu ada masalah inti, yaitu program yang berupa unit soal, di mana soal diambil dari suatu mata pelajaran tertentu dan soal diberikan kepada mata pelajaran lain melalui kegiatan pembelajaran untuk menyelesaikan soal tersebut. Dan itu ada program eklektik yang mencari keseimbangan atau organisasi kurikulum yang berfokus pada mata pelajaran dan juga peserta didik. Nah, pada poin kelima ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi merupakan komponen kurikulum yang dapat diperbandingkan seperti halnya penjaga gawang yang dalam pertandingan sepak bola. Saat melakukan evaluasi harus memilih siapa yang berhak lulus dan siapa yang tidak. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergabung bersama kami di program studi pendidikan agama Islam. PAI Unggul, berjuang dalam Islam, tegak